Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Saya juga sangat bersukacita, karena Bapak Ibu bisa memiliki gembala seperti Pastor Andrew dan Ibu Jess, dan juga saya sangat senang sekali bisa lihat wajah-wajah yang dengan sengaja menyiapkan waktu untuk bisa menyembah Tuhan, untuk kita bisa belajar firman Tuhan sama-sama. Untuk itu kasih tepuk tangan dong untuk kita semua yang hadir hari ini. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang ditolong dan dipakai oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya kita semua itu dari dulu sudah ditolong Tuhan, tapi Tuhan masih akan menolong saat-saat ini dan di masa yang akan datang, dan juga kita dipanggil Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dari yang lalu sudah dipakai, sedang dipakai, dan ada orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan lebih dahsyat lagi. Itu maksud Tuhan, membuat kita semua ditolong oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri. Amin ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mempersiapkan diri kita mau belajar dari 3 tokoh, yaitu 2 rasul dari Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes, dan juga kita mau belajar dari orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan lewat tangan Petrus dan Yohanes. Orang lumpuh ini sudah berusia lebih daripada 40 tahun dan dia jadi pengemis di Gerbang Indah. Itu suatu cerita yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal. Kita bisa belajar dari 3 tokoh ini bagaimana caranya sampai bisa ditolong oleh Tuhan dan juga dipakai oleh Tuhan. Kita lihat sama-sama di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Petrus memulihkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Ini peristiwa di mana Petrus dan Yohanes membangkitkan orang lumpuh. Orang lumpuh yang berada di dekat bait Allah. Orang lumpuh yang spotnya, yang titiknya itu sudah biasa. Ada di dekat Gerbang Indah. Namanya Gerbang Indah. Terbuat dari emas, perak, dan sapuan perunggu. Indah. Tapi meskipun Gerbang Indah, ada situasi yang kontras. Di dekat Gerbang Indah itu ada pengemis yang langganan setiap hari ada di sana. Karena dia pikir dan orang-orang yang bawa dia itu, mereka berpikir bahwa cocok taruh pengemis di dekat bait suci. Karena kalau misalnya orang-orang mau menyembah Tuhan, biasanya hatinya itu mudah tergerak. Jadi karena hati mudah tergerak bisa beri lebih atau paling enggak kasih lah. Dibanding kalau di jalan orang lalu lalang enggak akan kasih. Jadi mereka pikir ini spot yang cocok. Jadi ada tetangganya, saudaranya, keluarganya yang bawa dia, yang angkat dia setiap hari dan
turunkan dia untuk supaya dia ada di sana meminta-minta. Karena dia dari lahir nggak bisa jalan. Jadi dia harus bergantung dan berharap pada orang lain. Dan waktu itu Petrus dan Yohanes setelah beberapa minggu setelah hari Pentakosta, mereka berdua berpartner untuk jalan ke bait suci. Karena sudah biasa ya orang Yahudi berdoa di bait suci. Waktu mereka jalan jam 3 petang, mereka lihat, oh ada pengemis lumpuh di sana. Mereka sudah lihat nih, pengemis lumpuh ada di sana. Mereka sudah mengadakan kontak mata dari jauh. Biasanya orang kalau mau memberi sesuatu pada orang lain atau ada kepentingan, melakukan kontak mata. Tapi kalau orang gak ada kepentingan, mau cepet-cepet ataupun hatinya gak tergerak, gak mau lakukan kontak mata. Banyak orang yang menghindari kontak mata dengan pengemis. Kenapa? Karena gak mau kasih. Jadi pura-pura pengemis itu gak ada di sana. Gak usah pengemis. Kalau banyak orang yang ketemu dengan orang lain, kenalannya mungkin atau orang yang dia pernah tahu, pernah kenal tapi gak mau negur, biasanya apa? Nggak mau kontak mata, pura-pura nggak lihat. Nah tapi Petrus dan Yohanes itu mereka sengaja mengadakan kontak mata. Lihat si pengemis yang lumpuh ini. Si pengemis juga lihat, ditambah penekanan oleh Petrus. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Sudah lihat tapi minta perhatian, lihatlah kepada kami. Jadi mereka lihat-lihatan, langsung si pengemis ini berharap dalam hatinya, wah ini di mangkokku yang lusuh ini yang setiap hari aku bawa bakal terisi nih uang emas atau perak. Dia sudah ada harapan di dalam hati. Tapi kemudian Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Lah ngapain suruh lihat? Mungkin si pengemis itu pikir kayak gitu. Terus dia bilang, tetapi apa yang kupunyai ku berikan kepadamu. Oh ada harapan, pikirnya tadi bangkrut dua orang ini. Kok suruh lihat ya? Dan dia bilang, tapi apa yang kupunyai ku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Keduanya langsung pegang tangan orang itu. Orang lumpuh itu dibantu berdiri. Firman Tuhan katakan, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia bisa jalan, dia bisa lompat, dia bisa ikut mereka ke bait suci dan memuji Tuhan. Dia ditemukan oleh Tuhan lewat Rasul Petrus dan Yohanes. Itulah sebabnya kita harus belajar. Untuk ditolong oleh Tuhan, kita harus tahu yang pertama, tidak peduli seberapa lama keadaan buruk yang terjadi. Tetapi Tuhan Yesus sanggup untuk mengubahkan. Jadi tidak peduli seberapa lama keadaan buruk terjadi dalam hidup orang lumpuh, 40 tahun lebih ya, dia menderita lumpuh jadi sudah lama. Ataupun dalam kehidupan kita, Tuhan kita itu sanggup ubahkan, amin. Jadi kita nggak boleh main Tuhan-Tuhanan dan berkata, kepada diri sendiri, hidupmu itu sudah berakhir. Kamu gak bakalan berhasil. Ngapain kutukin diri sendiri? Harus berkati juga diri sendiri dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan doa dan berkat. Dan juga kita gak bisa bilang ke orang, kamu pasti gagal, gak bisa, situasinya rumit. Seberapa lama pun keadaan buruk terjadi, Tuhan sanggup ubahkan. Dia 40 tahun lebih lumpuh, tapi ketika berjumpa dengan kuasa Tuhan, dengan murid Tuhan, dengan urapan Tuhan, dalam hitungan detik dia jadi sehat. Nunggunya 40 tahun lebih, dipulihkan dalam sekejap. Itu Tuhan. Jadi jangan lepaskan pengharapan. Itu orang lumpuh ini setiap hari datang ke bait suci, ke dekat bait suci di gerbang indah. Apakah murid-murid yang lain gak lihat? Mereka pasti lihat. Bahkan mungkin Tuhan Yesus pernah melintasi, melewati dari orang lumpuh ini. Tapi dia ditangkap oleh Tuhan.
pada saat dia sudah melewati 40 tahun lebih masa dia menjadi pengemis dan orang lumpuh. Tapi Tuhan masih bekerja, jadi nggak peduli seberapa lama, seberapa buruk, sehitam apa, seterikat apa. Mungkin ada orang tua di tempat ini yang berkata, anak saya ini loh pastor, sudah nggak ada harapan, kelakuannya buruk, pemberontak, Tuhan sanggup ubahkan. Amin. Ada juga yang bilang, anak saya ini loh sakit atau saya sakit. Atau keadaan gak berubah, bisnis buruk. Gak peduli berapa lama, berapa buruk, Tuhan kita itu dengan mudah seperti membalikan telapak tangan langsung bisa diubahkan oleh Tuhan. Kitanya yang harus punya pengharapan dan iman kepada Tuhan. Kita harus belajar dari orang lumpuh ini. Yang kedua, kita harus tahu terkadang Tuhan tidak memberi sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi Tuhan selalu beri yang terbaik untuk kita. Amin. Orang ini menyediakan mangkok karena ekspektasinya itu uang, benda berharga, alat tukar. Ekspektasinya itu. Tapi Tuhan menemui dia bukan di ekspektasi dia, tapi di dalam ekspektasi Tuhan. Hal yang lebih baik, hal yang terbaik Tuhan temui dia. Karena kalau misalnya dikasih kepingan emas atau perak, nanti bakal habis. Waktu banyak dia senang, waktu berkurang atau habis dia sedih. Tapi kalau dikasih perjumpaan dengan Tuhan, hati yang diubahkan, hatinya penuh, dia juga sehat, dia bisa kerja, dia bisa hasilkan emas dan perak. Jadi Tuhan selalu bukan menemui kita di ekspektasi rendah kita. Tapi yang Tuhan siapkan, ekspektasinya Tuhan, hal yang terbaik yang dari Tuhan, itu yang Tuhan siapkan. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri, jangan minta yang lebih rendah. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, kita lihat sama-sama, Filipi pasal 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang kaya. Akan memenuhi segala kebutuhan kita. Apapun Tuhan akan penuhi. Dengan cara yang masuk akal ataupun enggak masuk akal. Tuhan kita itu sedahsyat itu. Kita hanya cukup percaya. Sama seperti hati anak kecil yang mempercayai orang tuanya. Benar-benar yang polos, yang murni. Percaya bahwa Tuhan tuh sanggup. Jangan kita makin bertambah umur, makin tambah dewasa, makin banyak usia kekristenan kita, makin sulit percaya. Kita harus jadi hati dan memiliki hati seperti anak kecil yang mudah percaya. Karena Tuhan itu mau beri kita kekayaannya, semua yang terbaik. Hanya halangannya adalah ketidakpercayaan. Dan Tuhan ingin didik kita supaya kita bisa percaya. Yang ketiga, untuk supaya kita ditolong oleh Tuhan. Dari sisi yang ditolong oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa kita datang ke gereja bukan untuk merasa lebih baik. Amin ya Bapak Ibu ya. Bukan supaya jiwa kita itu rasa lebih baik. Kita datang ke gereja untuk berubah. Amin. Jadi jangan sekedar Kristen, pokoknya aku datang ke gereja ya aku sudah rasa enak lah. Tapi enaknya hanya hari Minggu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu kalah, terluka, disakiti, tersakiti, menyakiti, tinggal dalam stres, tinggal dalam depresi. Kita datang ke gereja bukan untuk merasa lebih baik. Tapi untuk diubahkan oleh Tuhan, untuk bertobat, untuk berubah, untuk bangkit. Karena kalau kita bangkit, roh yang ada di dalam kita yang menyala-nyala itu bersatu dengan Roh Kudus itu akan sangat dahsyat. Kita bukan hanya dahsyat hari Minggu, tapi setiap hari kita dahsyat. Meskipun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita itu jadi orang-orang yang kuat. Jadi kita harus datang ke gereja bukan untuk menjadi lebih baik, untuk merasa lebih baik. Tapi diubahkan untuk supaya kita semakin baik, jadi lebih baik, semakin sempurna seperti Kristus.
Kita sedang berlari mengejar itu. Bukan untuk perasaan sesaat yang enak aja gitu ya. Banyak orang datang ke gereja dan berkata enggak apa-apa, yang penting sudah datang ke gereja, aku Kristen, tahu Yesus, kompromi enggak apa-apa lah. Dan saya lihat di dalam pergaulan, banyak orang-orang mulai kompromi supaya dia bisa atas nama toleransi, atas nama bisa berteman dengan teman yang banyak, maka dia mengkompromikan kebenaran. Padahal Tuhan ajarkan kita harus jadi orang yang jalan dalam kebenaran. Kalau kita diubahkan oleh Tuhan, keadaan kita berbeda. Apapun boleh terjadi, tapi kita tetap yakin Tuhan sanggup tolong kita. Tuhan akan jagai kita. Yang keempat, yang kita pelajari dari sisi yang ditolong oleh Tuhan, Tuhan mau ajarkan kita kalau jangan menjual murah dirimu. Kita nggak boleh jual murah diri kita. Sama seperti orang lumpuh ini. Awalnya dia mengharapkan emas dan perak. Apapun lah kebendaan yang dikasih. Tapi Petrus melihatnya dengan cara yang berbeda. Karena Petrus pernah ditemukan Tuhan di Danau Galilea. Ketika Petrus lagi suntuk, lagi beresin jala, Tuhan memberitakan Injil dan kemudian berkata kepada Petrus setelahnya, tebarkan jalamu. Petrus lakukan dan dia menangkap sejumlah besar ikan. Bahkan perahunya nggak sanggup, minta perahu orang lain, temennya, untuk ikutan bantu. Jalannya itu mulai koyak karena terlalu banyak ikan. Petrus tahu itu hal yang murah bagi Tuhan. Ikan, penghidupan, hal-hal yang kita butuhkan itu hal yang murah. Jadi jangan kita jual hal yang murah untuk sesuatu yang berharga, yaitu diri kita. Memang penghidupan itu penting, tapi kita harus cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan, bukan diputer. Tuhan mau kita temukan dia, kita berubah. Waktu kita berubah itu, waktu kita gali mata air itu, air akan membual-bual, naiknya tinggi. Amin. Tapi kalau kita hanya cari hal-hal yang lahiriah, yang sementara dapatnya nggak seberapa, jual lagi iman, jual lagi dengan harga yang murah. Memang kelihatannya normal dan kelihatannya biasa menjadi pengemis yang mengharapkan harta benda. Tapi Tuhan mau ajarkan, harapkan sesuatu yang lebih besar. Karena bagi Tuhan ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan telah siapkan untuk kita semua. Amin Bapak Ibu ya. Jadi jangan jual murah dirimu, termasuk jangan jadi orang yang, khususnya orang-orang muda ya, yang pilih pasangan hidup, pastor, biarpun gak seiman gak apa-apa, mungkin dia bisa berubah. Jangan harapkan orang berubah ketika sudah menikah. Jadi harus buka mata lebar-lebar, cari yang seiman, takut akan Tuhan, sedangkan seiman aja akan ada pergumulan proses yang gak gampang, apalagi yang tidak seiman. Jangan kompromikan. Oh, ada yang berkata, sahabat-sahabat saya ini bukan orang percaya. Saya mau bersahabat sama mereka, jadi saya harus kompromi, lakukan hal-hal yang gak benar. Itu juga jangan jual murah dirimu. Karena seharusnya Bapak Ibu kita semua bersinar dan orang lain yang ikut kita. Kumpulan kita itu menjadi orang-orang benar oleh karena kita ikut dia. Jadi jangan jual murah diri kita karena Tuhan telah siapkan sesuatu yang mahal. Kita dibeli dengan darah yang mahal. Berarti kita itu mahal. Ya, jadi persiapkan diri untuk tahu bahwa kita harus posisikan diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita harus benar di hadapan Tuhan ketika kita berhadapan dengan manusia. Dan dari sisi yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Petrus dan Yohanes, kita belajar bahwa yang pertama, kasih dan kuasa bukan hanya terjadi atau ada di dalam gedung gereja atau bait suci, tapi juga di luar,
di gerbang indah. Kasih dan kuasa Tuhan bukan hanya kita praktekkan di dalam gedung atau di dalam pertemuan ibadah kita, kebaktian kita. Tapi harus di luar. Waktu kita keluar, kasih Kristus itu harus menyolok. Di luar itu kurang kasih. Di luar itu banyak ketidakadilan. Banyak orang yang egois. Kalau kita mau praktek, bukan praktek hanya di gereja. Tapi di luar juga. Kasih Kristus harus benar-benar kental di dalam kehidupan kita. Sehingga orang lain tahu bahwa ada kasih di dalam dia. Kita bisa menangkan orang lewat kasih. Lewat kuasa, lewat kebenaran ketika di luar. Kalau di dalam saya lihat banyak orang-orang percaya atau orang-orang Kristen ramah. Oh puji Tuhan, shalom. Tapi begitu di luar, wah banyak yang kasar, banyak yang melukai orang lain. Padahal yang paling penting bahwa kasih Kristus yang dalam, yang kita terima di dalam gedung gereja, yang pada saat kita menyembah Tuhan bersama-sama, kasih yang berlimpah-limpah yang ada di dalam hati kita, kita bawa keluar. Karena orang luar membutuhkan kasih dan kuasa Kristus. Petrus dan Yohanes bawa itu. Ketika beberapa minggu setelah peristiwa Pentakosta, mereka dipenuhi dengan api Roh Kudus, mereka keluar. Bawa kasih, kasihnya menyala-nyala. Mereka tahu nih, orang ini lebih butuh kasih Kristus daripada duit. Mereka bawa. Banyak orang di sekitar kita, itu harusnya ikut Tuhan. Tapi jangan jadikan diri kita sandungan sehingga membuat orang-orang itu gak jadi ikut Tuhan gara-gara lihat perbuatan kita. Kita harus berubah. Karena penting banget di luar gedung gereja untuk orang mengalami kasih dan kuasa Kristus lewat kita. Itu kalau kita mau dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan inginkan adalah kita itu harus fokus pada apa yang dimiliki, bukan yang tidak dimiliki. Kalau Tuhan mau pakai kita, selalu Tuhan memulai dengan apa yang kita miliki, bukan pada apa yang tidak kita miliki. Masih ingat peristiwa Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir? Tuhan tanya, Musa, apa yang ada padamu? Musa jawab, tongkat Tuhan. Tuhan pakai tongkat. Tuhan gak bilang, oh cuma tongkat. Coba cari pedang, cari tombak. Enggak gitu. Tuhan bilang apa yang ada padamu? Tongkat. Ya pakai tongkat. Daud, apa yang dia bisa dan terampil? Dia pakai umban. Dia pakai umban untuk kalahkan Goliat. Petrus dan Yohanes pakai nama Yesus untuk membangkitkan orang lumpuh. Untuk menyembuhkan orang lumpuh. Dan untuk membuat orang lumpuh itu dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan selalu mulai dengan apa yang ada pada kita. Kita ini hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita ini dilahirkan dengan tujuan Tuhan yang mulia. Untuk apa? Menambah nilai bagi orang lain, membangkitkan orang lain. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang menderita, stres, depresi, terluka. Kenapa? Karena sibuk ngurusin diri sendiri. Padahal tujuan Tuhan menciptakan kita itu mulia. Membuat orang-orang merasakan kasih Kristus dan mengalami Tuhan lewat hidup kita. Tapi karena kita sibuk hanya berkutat dengan masalah kita, apa yang tidak kita miliki, apa yang orang lain miliki, kita sibuk dengan itu sehingga kita jadi orang-orang yang stres dan tidak efektif. Yang Tuhan inginkan adalah kita benahi hidup kita, berubah, bertobat, berusaha sungguh-sungguh ikut apa yang Tuhan kehendaki, ada salahnya bisa, tapi kemudian balik lagi ke Tuhan, benerin lagi, dan kita ikuti Tuhan dari dekat, dan kita beri nilai tambah pada orang lain. Orang harus mengalami kasih lewat kita. Waktu kita berbuat sesuatu untuk orang lain, kita bahagia kok. Banyak orang gak bahagia karena dia hanya self-centered. Dia gak bahagiakan orang lain, dia gak memberkati orang lain, dia gak membiarkan dirinya dipakai oleh Tuhan bagi orang lain. Yang penting dirinya, aku, saya. Itu gak bahagia.
Yang Tuhan inginkan adalah kita itu fokus pada apa yang kita miliki. Dan jangan bilang, Pastor aku mau melayani, tapi aku gak punya waktu. Waktu kita itu sama, semua dikasih 1 hari 24 jam. Kita harus bisa kelola. Kita punya waktu, kita bisa berikan waktu untuk melayani Tuhan. Kita juga bisa berdoa untuk orang lain. Kita punya nama Yesus, kita bisa berdoa kepada orang lain, untuk orang lain dalam nama Yesus. Kita punya dana, kita bisa pakai dana kita untuk melayani Tuhan. Kita punya tenaga, kita bisa pakai itu. Kita punya doa-doa, kita bisa pakai itu. Jadi jangan tunggu sampai melimpah-limpah baru akan aku pakai. Ada yang bilang, Pastor, aku akan memberkati orang-orang supaya orang mengenal Tuhan kalau aku sudah kaya sekali. Pertama belum tentu dia kaya sekali, dia akan memakai kekayaannya untuk memberkati orang-orang dan untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, dia belum tentu akan sampai pada kekayaan itu. Karena Tuhan tahu motivasi hati. Saya kok banyak melihat ya para pebisnis diberkati Tuhan luar biasa. Oleh karena mereka juga bukan hanya untuk menghidupi dia dan keluarganya. Tapi mereka juga punya motivasi untuk memberkati orang lain. Untuk lewat tangannya menjadi pipa saluran berkat bagi banyak orang. Makanya Tuhan pakai dia. Tuhan berkati mereka. Jadi kita harus jadi orang yang fokus pada apa yang kita miliki. Yang ketiga, kita harus tahu ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Itu nama yang berkuasa, nama yang luar biasa. Ya, firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2, kita lihat sama-sama. Filipi pasal 2. Ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita punya nama Yesus yang berkuasa ya. Nama Yesus itu diberikan kepada kita. Kita ini semuanya tanpa terkecuali anak kesayangan Tuhan. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal, kita anaknya. Dan dia itu menjadi perantara antara kita dan Bapa. Dia yang mendamaikan antara kita dan Bapa. Dan kita dikasih namanya. Dan nama Tuhan Yesus itu nama Yesus bukan mantra. Jadi kalau kita tulis surat, alamatnya dalam nama Yesus. Jadi sorga itu tahu, waktu kita lagi doa, kita doa dalam nama Yesus. Sorga itu dengar. Jadi jangan doa asal-asalan, jangan doa dengan tidak serius. Waktu kita doa dengan dalam nama Yesus, semua orang tanpa terkecuali, bukan hanya hamba Tuhan, tapi Tuhan yang beritahu, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya dalam namanya. Tuhan Yesus katakan, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan Yesus, kalau hati kita nyantol dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, maka di dalam nama Yesus Tuhan mendengar, Bapa mendengar, Roh Kudus tahu kita berdoa bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan akan dijawab. Sama seperti orang lumpuh yang dipulihkan oleh Tuhan. Jadi nama itu nama yang berkuasa. Di dalam nama Yesus saat kita berdoa, ada orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, ketika Bapak Ibu dalam keadaan stres, pekerjaannya kacau, itu dibenahin sama Tuhan, dibereskan sama Tuhan. Tidak kelihatan, tapi Tuhan sudah mengatur jalan-jalannya. Di dalam nama Yesus, kalau Bapak Ibu punya anak-anak yang susah diatur dan kemudian berdoa, Tuhan akan ubahkan hati. Terkadang orang tua meskipun bicara 6 jam, 7 jam, anak kalau mau memberontak hatinya salah ya salah. Enggak akan bisa dengan kata-kata.
Tapi kita bisa berdoa di dalam nama Yesus yang penuh dengan kuasa dan Tuhan yang membuat hati bisa ubahkan hati orang. Bisa ubahkan hati anak bapak ibu. Dia bisa berubah. Yang bisa ubah itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus seberkuasa itu. Karena saking berkuasanya dan hebatnya. Tapi Tuhan mau membuat itu sangat sederhana. Kita ini manusia sukanya yang rumit-rumit. Kalau enggak rumit itu kita enggak yakin, enggak percaya. Harus yang sulit baru kita percaya. Baru itu kayaknya kelihatannya keren. Padahal Tuhan memberikan kita namanya. Ada kuasa dalam namanya. Di dalam namanya ada pemulihan. Di dalam nama Yesus ada kekuatan. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada kekuatan baru. Di dalam nama Yesus stres hilang. Di dalam nama Yesus perkara-perkara proyek-proyek yang sulit itu bisa ditangani oleh Tuhan. Kita bisa memperoleh kemenangan di dalam nama Yesus. Kalau kita tahu pakai. Kalau kita dekat dengan Dia. Kita suka cari sumber-sumber yang lain yang gak seberapa. Padahal di tangan kita ada sesuatu yang luar biasa. Di hati kita ada pribadinya. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Kita bisa berdoa sendiri, kita bisa menerima kuasa dari Tuhan. Doa kita secara pribadi bisa berkuasa. Sekalipun kita bisa minta saudara seiman untuk berdoa. Tapi kita diberikan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu mulai hari ini kita harus mulai berdoa. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau di rumah lihat ada yang sakit, doakan. Kalau lagi mau memulai usaha, mau buka toko atau buka stand, doakan. Doa sendiri, itu bisa mengalir. Jangan remehkan nama Yesus. Dan jangan tidak menghormati nama Yesus. Saya sering dengar banyak orang yang kalau misalnya buka pintu, tiba-tiba dia terkejut, oh Yesus. Dia kesandung, oh Yesus. Atau ada apa-apa, oh Yesus. Mulailah menghormati nama Yesus. Nama itu berkuasa. Waktu kita berdoa dan kita bilang di dalam nama Yesus. Sorga itu menggelegar karena nama itu paling dihormati. Karena nama itu sangat luar biasa. Kita yang di bumi jangan remehkan. Itu nama yang berkuasa. Suatu saat ketika di dalam hidup saya Tuhan lagi ajarin saya cara berdoa. Yang paling susah saya rasa pada saat-saat hidup saya adalah ketika saya melihat anak kedua saya itu sakit. Waktu dia bayi usia 9 bulan dia naik baby walker dan karena dia suka ngebut ada bisikan setan kepada pembantu di rumah kami. Ada yang berbisik di telinganya dia bilang, yang berkata buka pagarnya lantai 2 supaya bayi ini yang suka ngebut pakai baby walker bisa lari sekencang-kencangnya dan terjun dari lantai 2 yang tinggi ke lantai 1. Dibukalah waktu saya lagi ke kantor. Dan bayi 9 bulan ini, anak 9 bulan ini dia jatuh dari lantai 2 ke lantai 1 dengan cara berguling-guling. Jadi kaki kepala berguling dan dia menangis selama 1 jam. Mereka melaporkan kepada saya setelah 1 jam karena takut apa yang harus diperbuat gitu ya. Saya bawa anak saya itu ke dokter dan dokter periksa, dia bilang enggak apa-apa. Meskipun ada bengkak tapi enggak apa-apa. Dokter bercanda, lain kali jatuhin di tempat yang lebih tinggi. Karena dokter tahu itu rumah saya yang di lantai 2 itu sudah tinggi gitu ya. Dia bilang enggak apa-apa. Anakmu itu dilindungi sama Tuhan. Meskipun peristiwa itu sangat membuat hati saya kaget, tapi di dalam perjalanan saya berdoa. Belum cukup peristiwa itu, di periode berikutnya ketika dia masih SD, dia itu pulang rumah dalam keadaan dia bilang, saya enggak enak badan mama. Tiba-tiba dia kejang-kejang.
Saya bawa ke rumah sakit, diperiksa. Enggak ada yang salah dengan tubuhnya, tapi dia kejang-kejang. Berkali-kali kejang-kejang, enggak demam, enggak ada terjadi apa-apa. Diperiksa semua bagus, tapi dia kejang-kejang karena sangat sering. Akhirnya setelah beberapa hari dia kejang terus. Tiba-tiba dia pingsan dan kejang lagi. Tiba-tiba tubuhnya itu membiru dan dingin sekali. Dan suster dokter semua lari. Dan saudara saya berteriak, tolong hubungi keluargamu dan beritahu bahwa anakmu ini akan meninggal. Saya lihat itu, yang saya lakukan adalah saya berdoa. Saya datang kepada Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa, saya minta Tuhan sembuhkan dia. Tuhan ajarkan bagaimana cara berdoa yang dalam ketika saya menghadapi peristiwa itu. Tapi ada nama Yesus yang berkuasa. Di tengah-tengah mereka lagi kumpul dokter-dokter, suster, saya bilang mundur semuanya karena dokter bilang, Mimi lepaskan aja anakmu karena kayaknya sudah waktunya. Saya bilang semua pergi, semua mundur, saya pegang anak saya bilang kembali dalam nama Yesus. Dia bangun, waktu dia bangun, dokter katakan mungkin dia nggak akan mengenali kamu karena syarafnya itu dengan serangan kejang-kejang tadi mungkin sudah rusak. Karena serangannya itu mendadak dan lama dan sering. Waktu dia bangun, waktu dia membiru, dingin ya, saya pegang dia, saya bilang kembali dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang langsung didengar oleh surga. Dia langsung buka mata dan dia berkata, Mama. Berarti dia mengenali saya, kasih kemuliaan bagi Tuhan. Dia disembuhkan oleh Tuhan. Belum cukup sampai di situ, ketika dia SMP, pulang juga dia bilang saya merasa kaki saya sakit. Saya bawa ke dokter, diperiksa, dia mengalami kelumpuhan dari bawah sampai ke paha, sampai ke perut. Dokter bilang bawa aja ke rumah sakit, biar dia mati di rumah sakit. 3 profesor yang bilang, ini enggak ada obatnya. Jadi di rumah sakit menunggu kematian. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendoa, saya hanya punya satu. Secara medis berkata enggak mungkin, udah diperiksa, enggak mungkin, ini enggak bisa sembuh dia. Kalaupun dia sembuh ada mujizat, dia harus diterapi, pasti cacat. Udahlah, mending kamu nyerah aja. Tapi saya punya satu yang saya tahu. Kalau seluruh kekuatan itu sudah hilang, kalau seluruh harapan itu sudah hilang, kekuatan hilang, tapi saya masih punya satu harapan dan kekuatan dan iman, yaitu di dalam nama Yesus. Saya bilang oke, semua cabut. Katanya kan sudah nggak bisa, nggak ada obat. Semuanya mundur lagi. Saya bilang dalam nama Yesus, terima kesembuhanmu. Karena doanya bukan dengan kata-kata yang bagus, kata-kata yang manis. Sebelumnya saya doa sama Tuhan dalam nama Yesus, sembuhkan dia. Bangkitkan dia. Yang dokter bilang pasti akan cacat, akan lumpuh. Ini tunggu aja dia mati, pasti sampai ke jantungnya. Tapi waktu saya keluar dari kamar mandi setelah berdoa, saya bilang ke dia, ke anak saya, dalam nama Yesus, kamu bisa berdiri, kamu bisa jalan, saya pegang dia. Saya bangkitkan dia untuk supaya berdiri. Saya bilang jalan sekarang. Dalam 10 hari Tuhan sembuhkan dia. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Dari hari pertama sampai hari ke-10 kami menunggu kematian. Menurut dokter kami harus menunggu kematian. Tapi dari hari pertama sampai hari ke-10 yang Tuhan sedang ajarkan dan lakukan adalah mengajarkan kami, mengajarkan saya bagaimana cara berdoa. Bagaimana tahu kedahsyatan nama Yesus. Kamu gak punya apa-apa Mimi, kamu punya satu cuman. Kamu hanya punya nama Yesus yang berkuasa. Sesederhana itu. Hanya hati percaya, saya punya kabelnya, Tuhan punya listriknya, Tuhan adalah listriknya, saya punya kabelnya, saya hanya colok di listrik itu sehingga terhubung dengan Tuhan. Dan colokan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan membuat dia sembuh
secara sempurna. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan remehkan nama Yesus. Jangan bilang, pastor susah nih dagangan nih. Susah nih, gak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Amin. Kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan menjawab. Tuhan akan beri kekuatan. Pastor, saya ditinggal. Pastor, saya hancur hati. Pastor, saya patah hati. Tuhan sanggup pulihkan dan Tuhan sanggup beri yang jauh lebih baik. Untuk yang gak jadian, gak jadi nikah, gak jadi pasangan. Tuhan sanggup beri yang lebih baik ya. Yang lagi cari pasangan yang muda-muda, jangan pegang yang tidak baik yang bukan dari Tuhan. Cari orang yang takut akan Tuhan, cari orang yang mengasihi Tuhan. Berdoa semudah dan sesederhana di dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam namanya. Firman Tuhan tidak membohongi kita, memang ada kuasa dalam nama Yesus. Kita hanya cukup percaya. Bahkan saya tanya, saya bilang, kalau ada obat yang mahal, saya mau beli. Kalau ada tenaga medis atau profesor yang lebih ahli, saya mau temui dia. Dan 3 orang itu menatap saya dan berkata, enggak ada obatnya, enggak ada yang bisa, kamu pasrah aja. Tapi saya ingat, saya enggak cari apa yang saya enggak punya. Saya ingat apa yang saya punya. Saya punya Tuhan yang besar. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri. Kalau kita punya iman, kita bukan punya iman yang mayoritas. Kalau rame-rame kita percaya. Iman itu selalu bicara minoritas. Sekalipun aku sendiri berjalan dalam lembah kekelaman. Gadamu, tongkatmu itu yang menghibur aku. Asalkan ada kamu itu cukup. Tapi bagi Tuhan cukupnya itu amat sangat luar biasa. Bukan hanya berikan dirinya, dia beri namanya untuk kita. Kita enggak ditinggalkan sendiri, dikasih Roh Kudus. Tuhan masih pikirkan lagi apa yang harus dia berikan kepada kita. Oh, namanya ketika mereka berdoa, mereka harus meteraikan di dalam nama Yesus. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya enggak tahu persis apa saja pergumulan Bapak Ibu karena pasti banyak. Ada nama Yesus yang berkuasa, Bapak Ibu bisa minta. Amin.